Lapor Mas Wapres ini yang dilakukan ini hanyalah sebuah gimmick. Karena metodologi penyelesaian laporan ini tidak pernah tersampaikan ke publik. Keluhan-keluhan masyarakat yang seharusnya itu ditampung oleh lurah-lurah di bawah, kepala-kepala desa di bawah, tidak ditampung oleh sekelas Wapres. Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Gak efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan lapor Mas Wapres ya, banyak sekali orang yang setuju. Kalau saya setuju saja ya. Tentu saja karena ketika Mas Wapres itu membuat pengaduan seperti itu akan mempermudah masyarakat untuk mengadukan apa permasalahannya ya. Tentu saja permasalahan tentang negara ini, bukan masalah pribadi. Kalau masalah pribadi ya gak usah dilaporkan sama Mas Wapres. Akan tapi banyak juga dari orang-orang kita atau masyarakat Indonesia juga mengkritik apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ya. Bagaimana mungkin kalau seandainya orang Indonesia itu lapor semuanya ya, sedangkan di situ kan ada nomor WA juga ya teman-teman. Jadi ya itu memang sangat sulit, sangat susah sekali ya untuk mengendalikannya. Akan tapi itu kan sudah iktikat baik lah ya. Mas Wapres itu ingin mendengarkan dari masyarakat Indonesia. Nah ini ada beberapa tanggapan teman-teman ya, yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Mas Wapres kita teman-teman. Mudah-mudahan tetap ketika ada masyarakat yang mengadu, itu ya ditanggapi langsung ya. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau langsung oleh Mas Wapres ya, karena bayangkan jutaan orang Indonesia, pasti antusiasme masyarakat itu banyak sekali. Oke teman-teman, kita lihat beberapa tanggapan tentang lapor Mas Wapres. Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Gak efektif lah. Ini tuh bukan lagi ngurusin skala RT RW, tapi negara. Indonesia tuh luas. Dipikir yang punya masalah cuma 1-2 orang aja. Harusnya tuh fokus di regulasi. Yang dibangun sistemnya. RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Polsek itu diajak kolaborasi. Bisa tuh pakai model aplikasi. Kalau aduan gak ditangani dalam beberapa detik, kasih punishment yang berat buat pejabatnya. Pak Anies aja bisa di Jakarta pakai jaki. Nih akibatnya punya Wapres yang kurang pengalaman. Duta netizen balik lagi. Ada yang baru nih dari Wapres kita. Lihat nih. Halo Mas Wapres, siap mengadu by WhatsApp, nomornya sudah ada. Gimana netizen, udah ada yang ngadu belum ke Mas Wapres? Gimana nih? Apa yang kalian laporkan? Coba dong share di sini. Kayak mana? Love you. Setelah lapor Pak, akhirnya terbit juga lapor Mas. Apaan tuh? Lu lihat posternya, gue posting di sini. Lu ngadu deh tuh, lu curhat dah tuh di situ ya kan. Tapi kata gue mah yang khusus wabah, wakil abah gitu ya, dilarang mengadu ke nomor tersebut. Terus kalau wabah ngadunya kemana dong? Ngadu aja ke Amin, say. Gue sampai mikir, ini kalau udah ada aduan Wapres begini, terus ada aduan ke admin Gerindra gitu ya, ke kontak personnya admin Gerindra lewat TikTok atau lewat email gitu ya. Ini fungsi DPR apaan? Mindra, kali ini tugas lu teringankan nih Mindra. Netizen-netizen yang banyak bicit, yang banyak ngemeng gitu ya, yang mau mengeluh kesahkan kalian, diri kalian, kasus kalian, masalah hidup kalian gitu ya, tuh udah ada. Datang aja langsung samperin ke kantor Wapres. Jangan punya mental-mental cere yang cuman beraninya di medsos aja, begitu dikasih alamatnya disuruh datengin, ditantangin suruh datang, malah minta foto. Yang gue pikirin adalah berapa banyak admin yang megang WhatsApp pengaduannya Mas Gibran Raka Buming Raka. Gue yakin itu pasti pengaduannya banyak pisan kan. Kira-kira berapa staff ya itu yang nge-handle WhatsApp-nya itu ya? Gue yakin tuh handphone atau elektronik yang dipakai tuh nge-lag gitu. Enggak, gue ngebayangin gini aja, yang ngedukung Pragip itu kan 58% ya. 58% dari rakyat Indonesia itu berarti kan berapa puluh juta, berapa juta manusia gitu kan. Belum lagi impostor-impostor dari luar gitu ya, yang ternyata diam-diam mengadu juga, yang diam-diam mengador Mas Gibran gitu.
yang diam-diam memuja Pragib gitu kan. Setelah kemarin DPR itu tidak memasang foto Gibran, sekarang Gibran bikin gebrakan baru. Ibarat katanya nih ya, ini ibarat katanya, Mas Gibran Rakabuming Raka itu tidak memfungsikan DPR. Sebenarnya gue nggak kaget sih, waktu Mas Gibran itu jadi wali kota Solo, kalau nggak salah dia juga buka pengaduan via WhatsApp gitu kan ya. Nah sekarang Mas Gibran juga menerapkan semasa dia menjabat menjadi wakil presiden, keren abis, mantep. Ini gue mikir random aja ya, kalau semisal nih ya, ini bayangan gue aja ya kan, ini hayalan gue gitu lah ya, random gitu. Kalau misalkan DPR dibubarin, berapa banyak keuntungan Indonesia karena tidak menggaji dan memberikan tunjangan kepada anggota-anggota DPR? Tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu ya ketika dikritik itu wajar ya. Ya karena seorang pemimpin banyak sekali orang yang menyorot lah apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh pemimpin tersebut. Juga sama seperti yang dihadapin oleh Pak Prabowo, dihadapin oleh Mas Gibran. Tentu saja banyak sekali orang-orang yang akan mengkritik ya. Akan tetapi kita itu harus mendukung ya apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya karena suksesnya mereka itu kalau kita dukung teman-teman ya. Nah dengan lapor Mas Wapres ini memang cukup pasti akan kewalahan mungkin ya. Ya karena jutaan rakyat Indonesia yang ingin melaporkan apa yang terjadi di negara kita. Baik dari tingkat desa sampai tingkat kota teman-teman semuanya. Lapor Mas Wapres ini yang dilakukan ini hanyalah sebuah gimmick. Karena metodologi penyelesaian laporan ini tidak pernah tersampaikan ke publik. Keluhan-keluhan masyarakat yang seharusnya itu ditampung oleh lurah-lurah di bawah, kepala-kepala desa di bawah, tidak ditampung oleh sekelas Wapres. Wapres seharusnya kelasnya memberikan perintah kepada lurah, kepala desa untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat seperti ini. Jadi pertanyaannya, apakah memang ini sebuah terobosan, gebrakan, atau hanya sekedar gimmick? Layanan lapor Mas Wapres itu hanya sekelas kelurahan ya. Karena seharusnya istana itu fokus pada perbaikan sistem atau regulasi. Coba layanan tersebut sejauh mana bisa memberikan solusi. Misalkan warga yang terkait bermasalah dengan ekonomi ataupun narkoba, apakah bisa memberikan solusi? Atau seorang warga melaporkan kasus papa misalnya. Indonesia ini luas, bagaimana layanan tersebut hanya dibatasi sehari 50 orang saja. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke jika harus dilayani semuanya, bagaimana coba bisa menampung istana tersebut. Jadi jangan sampai layanan tersebut tidak memberikan solusi, jadi malah ajang pencitraan ya. Sementara Wapresnya sendiri jika ditanya wartawan, kabur ya, seperti bapaknya. Gara-gara foto Wapres gak dipajang di DPR, langsung dikonter dengan bikin program lapor Mas Wapres. Ini tuh negara besar mas, bukan RT, RW atau desa. Ini adalah program yang dibuat Wapres Gibran, program pengaduan masyarakat. Menurut saya ini adalah gimmick standar yang membuat terus ada di depan kamera atau media. Sehingga terlihat sensasional, itu mungkin salah satu tujuannya. Ya sebenarnya gak masalah. Cuman ini tuh negara besar, bukan pengaduan RT RW atau daerah. Ini bikinlah program yang membuat rakyat itu merasa diuntungkan, merasa senang, merasa tidak tercekik. Bukan terus sensasional, mau sampai kapan, gak cukup 10 tahun rakyat suruh bayar pajak APBN tepat waktu. Tapi hanya untuk pembangunan-pembangunan yang gak jelas, yang akhirnya mangkrak dan malah rakyat yang terus dicekik. Bikinlah kebijakan yang tidak membuat rakyatnya susah. Buktikan Mas Gibran itu seorang pemimpin muda yang bisa merubah program dan kebijakan yang membuat rakyatnya susah. Itu saja sebenarnya yang diinginkan oleh semua rakyat. Sesimpel itu kok, jangan dibikin ribet. Ini apa yang dilakukan oleh Mas Wapres? Ya dari penamaan juga, itu kentara sekali bahwa ini tujuannya, ya kira-kira untuk 2029 lah. Terlalu cepat manuvernya. Belum sebulan Pak. Tidak nasionalis mas. Lapor Mas Wapres itu penggunaan nama itu nama posko itu sangat subjektif dan tidak mencerminkan Indonesia Raya. Mohon maaf. Ya kan? Ini akan muncul sama seperti yang disampaikan oleh Ketua Golkar Raja Jawa gitu. Jadi digunakan untuk jadi pansos ya Pak istilahnya. Nah itu anak dia. Masa kini, Pak. Anak masa kini untuk pansos. Nah, gitu. Jadi butuh belajar lagi. Jadi ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang kemarin waktu para menteri-menteri itu dan wakil menteri dibawa ke Magelang dia tidak ikut.
Padahal di situ kan sudah diisi soal wawasan kebangsaan. Silakan aja ditampilkan ya teman-teman pengaduan saya. Bisa di Sobat DN simak, pengaduan saya itu real ya, tidak mengada-ngada, bukan masalah yang imajiner, tapi masalah yang konkret. Dan bisa juga dibaca bagaimana tanggapan atau respon dari nomor telepon pengaduan Wapres Gibran itu. Yang perkiraan saya juga ini merupakan auto reply. Coba silakan ditampilkan, Mas Ibnu. Nah, ini dia Sobat TN bisa dibaca, ini Mas Reza ini mengirimkan pada kemarin ya Mas ya, pukul 16. Pertama kali pesan atau pengaduan itu saya sampaikan tanggal 11 November. Di hari pertama, wow. Iya, kan antusias saya jadinya Mas. Oh iya. Tapi tidak terpilih ke 50 laporan yang dipilih itu ya, tidak menjadi. Ini terbaca nggak nih sebetulnya nih oleh Sobat TN nih? Udah kelihatan. Ini bisa dibaca di situ yang Mas Reza mengirimkan pesan bahwa Roy Suryo menyebut 99% akun Fufu Fafa dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Benar demikian, Mas? Wah, minta jawaban langsung dari Pak Wapres. Ya. Dan usulan saya proses hukum. Kalau Roy Suryo berbohong, proses hukum dia. Tapi sebaliknya, kalau benar akun Fufafa itu yang isinya serba tak senonoh itu, merendahkan kaum Hawa itu, cabul itu, betul-betul mirip atau dimiliki oleh Gibran, ya juga harus ada pertanggungjawaban dong dari sisi hukum. Fair kan? Fair ya? Fair. Oke. Tengil ya Mas Reza ini. Sobat Den, sekali lagi kita di sini di program highlight menampilkan Mas Reza bukan sebagai psikolog forensik. Nah, ini sebagai expert, sebagai kita sebagai warga negara yang sekali lagi punya hak untuk bicara mengenai apapun sebetulnya, dengan sekali lagi kepakaran Mas Reza tentunya tetap ada di situ. Bagaimana Mas Reza pernah kuliah di psikologi. Sekali lagi bukan sebagai psikolog forensik, bukan mengenai kepakarannya, tapi pakar yang menjadi Sobat DN. Kita berbagi bersama Mas Reza. Di sini disebutkan bahwa Mas Reza memberikan laporan kepada pengaduan Wapres Gibran, sepatutnya investigasi atas akun tersebut ditempatkan pada prioritas tinggi. Walau Roy Suryo keliru, Roy perlu diproses hukum sebagaimana mestinya. Tapi kalau dia benar, Fafa juga seharusnya diproses pidana. Tengil ya Sobat DN. Saya sebut nama loh ya, saya cantumkan nama Sobat DN. Ya. Nah, Reza Indragiri Amril dan kalau laporannya. Bapak tidak mau pakai nama asli itu. Iya. Ya, kalau saya pakai nama asli ya, saya sebut nama lengkap saya. Jadi saya bisa pertanggungjawabkan bahwa itu memang pengaduan yang saya sampaikan dan berharap ada respon. Ternyata responnya cuma sebatas itu. Coba lihat Mas, baca Mas. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Kayak toko ya Mas, bisnis. Iya. Saya membayangkan ini auto reply ya. Oke, itu pengaduan pertama tentang akun Fufafa. Hari ini siang tadi dari stasiun Manggarai ketika saya menunggu kereta, saya merasa perlu ngadu lagi ya ke Wapres kita ini ya. Kan menderita nih Mas naik kereta tanda petik ya, penuh sesak penumpang, berjubel, padat, naik ke atas capek, turun ke bawah letih. Enak betul ya orang-orang yang naik mobil pribadi. Nah ceritanya tuh dari gundah gulana semacam itu. Lalu saya mengadulah ke pemimpin kita ini. Ya. Hari ini dikirimkan jam 13.21 oleh Mas Reza Indragiri Amril dan nomor pribadinya. Mas Wapres, bagaimana sebetulnya keberadaan mobil SMK? Di mana pabrik dan dealernya? Berapa harganya? Berapa lama indennya? Kenapa SMK tidak dijadikan sebagai mobil dinas Wapres? Sekali lagi dengan nama lengkap Reza Indragiri Amril. Dikirimkan langsung ke nomor pengaduan Wapres Gibran. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa tanggapan dari masyarakat Indonesia tentang lapor Mas Wapres ya. Bahkan sampai Bapak Indragiri itu ya, sampai lapor 2 kali tadi di video tadi teman-teman ya. Ya tentu saja kita sebagai masyarakat desa, orang kecil ya cuman bisa mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ya. Akan tetapi harus siap menampung jutaan, apalagi kalau lewat WA ini. Oke teman-teman semuanya, apabila ada kesalahan
dalam kata ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita dukung terus pemerintahan kita, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Mudah-mudahan ke depannya di negara kita ini banyak sekali lapangan pekerjaan ya, tentu saja yang kita harapkan, karena banyak sekali dari generasi penerus kita itu yang baru lulus SMA, yang baru lulus menjadi sarjana, itu juga membutuhkan lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.